Di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang paling menyeramkan di tahun 2024. Apakah judulnya? Nanti kita akan mengetahuinya di awal video ya, di awal alur cerita gitu kan. Udah jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Anissa. Dia ini adalah salah satu mahasiswi di universitas yang ada di Semarang. Pada saat itu dia buru-buru buat parkir mobil. Dia pun berpas-pasan dengan seorang pria bernama Aris. Ini adalah Manda, yakni temannya Nisa, dan ternyata Aris ini adalah seorang dosen sosiologi di universitas tersebut. Pada saat kelas selesai, Anissa pun meminta maaf kepada Aris atas kejadian di parkiran. Nama saya Manda, Pak. Manda aja? Mandangin Bapak nggak kelar-kelar. Saya juga bercanda. Assalamualaikum. Mereka pun berkenalan dan pada sejak itulah kedekatan mereka mulai terlihat. Dan inilah film Ipar Adalah Maut. Di keesokan harinya Mas Aris pun mendatangi rumah Nisa untuk ngapel dan inilah Rani, adiknya Nisa. Mbakmu ada? Assalamualaikum. Setelah kejadian itu Aris pun diobati oleh Nisa dan di sini mereka berbincang-bincang. Ternyata Nisa ini adalah wanita yang memiliki keahlian dalam membuat roti dan rencananya ingin membuka toko roti, cuma takut keganggu kuliahnya. Tetapi di sini Aris mendukung hal tersebut dan mempunyai rencana setelah mereka nikah nanti Rani akan membuka toko rotinya. Setelah makan roti itulah Anissa diajak ke rumahnya Aris untuk berkenalan dengan kakaknya dan di sini pula kakaknya menceritakan bahwa Aris ini adalah sosok laki-laki yang mandiri dan cerdas. Pada malam harinya Mas Aris pun melamar Nisa dan ibunya Nisa pun setuju atau merestui dengan lamaran Mas Aris itu dan mereka pun menikah. Beberapa tahun kemudian, Ya Allah lah tempat bergantung. kini Nisa sudah memiliki anak perempuan bernama Raya. Pada saat malam itulah ibunya Nisa nelpon. Kata ibunya, ibu kurang sreg kalau Rani itu ngekos. Karena yang kita ketahui sekarang Rani sudah lulus SMA dan akan melanjutkan kuliah di Semarang. Jadi di sini Nisa berpikiran bahwa apakah Rani tinggal bersama mereka saja atau bagaimana gitu kan. Pada saat Mas Aris pulang, Nisa pun membicarakan persoalan tadi. Lalu dengan senang hati Mas Aris pun mengizinkan Rani tinggal di rumah mereka. Dan inilah Rani sekarang. Dia pun sudah dijemput oleh Nisa sekeluarga untuk dibawa ke Semarang. Dan di sini juga ibunya berpesan kepada Rani, jangan aneh-aneh ya di rumah Mbak Yumu. Ya, jangan aneh-aneh karo Mbak Yumu. Singkat cerita mereka sudah sampai di rumahnya Nisa dan Mas Aris. Di sini Rani tampak senang karena kamarnya begitu bagus. Iya mbakku. Pada keesokan harinya, Rani akan berangkat kuliah bersama dengan Mas Aris dan di sini Nisa memberikan gelang tasbih untuk Rani agar Rani selalu berzikir. Pada saat sudah sampai di kampus, Rani pun terburu-buru karena sekarang ia akan menjalani ospek. Sementara itu, kini Nisa sudah memiliki toko rotinya sendiri yang bernama Legi Roti. Nisa tidak sendirian di sini. Dia dibantu Manda untuk mengurus toko rotinya tersebut. Pada malam harinya, Anissa, Aris, Raya, dan juga Rani makan bersama. Dan kita bisa melihat bahwa Mas Aris ini sudah terbiasa selalu melakukan cuci piring tanpa harus menyuruh Nisa. Itu kadang ngelihat sosok bapak di Mas Aris. Saat tengah malam, Mas Aris yang kering tenggorokannya pergi ke dapur untuk minum. Namun, Rani ini juga keluar kamar untuk minum. Jadilah mereka bertemu. Dan di kamar, Mas Aris mengadu akan hal tadi kepada Nisa. Di keesokan harinya, Nisa pun menasihatin Rani bahwa kalau keluar kamar itu harus tetap menggunakan hijab. Rani pun spontan meminta maaf atas kejadian semalam. Di kantin kampus, Rani dan kawan-kawan yang asik mengobrol pun tiba-tiba diusik oleh para kating. Di sini Rani mencoba membela diri, namun kating yang pakai baju merah ini sangat pelontong sekali. Alhasil satu kantin pun menjadi ricuh dan semua orang satu kantin pun memvideoin kejadian itu. Mas Aris pun mengetahui hal tersebut. Sok penting.
Pada malam harinya, Mas Aris keluarga yang lagi makan-makan membicarakan kejadian Rani tadi siang. Di sini Mas Aris memberitahu bahwa laki-laki pelontong tadi adalah keponakan rektor. Jadi ya kurang saja gitu kan dalam etikanya. Mas Aris apa? Aduh teman-teman, sorry. Aduh, mulut deh kebeliwat teuing sih. Mas Aris pun berpesan kalau ada apa-apa lagi bilang ke Mas Aris saja. Dan dari sinilah tatapan Rani ke Mas Aris mulai berubah. Keesokan harinya Rani yang mandi karena ingin berangkat kuliah tiba-tiba keran airnya rusak sehingga membuat Rani pindah mandinya ke kamar Raya. Bersamaan dengan hal itu Mas Aris pulang dengan membawa Raya yang ketiduran. Pas Mas Aris mau saja mentiduri Raya itulah muncul Rani yang keluar dari kamar mandi dong. Ya otomatis ya dengan keadaan Rani yang seperti itu membuat mata Mas Aris menjadi melotot. Tiba-tiba Nisa pun pulang juga. Cuma Mas Aris tidak bercerita soal kejadian tadi. Di sini Nisa pun mengetuk-ngetuk kamar Rani dan kagetlah kalau Rani belum berangkat kuliah. Dan di sini Rani membuat alasan bahwa sekarang sedang siap-siap dan menceritakan bahwa keran airnya rusak. Dan Rani juga berbohong, tidak bercerita soal kejadian tadi. Pada malam harinya Rani dan Mas Aris tidak bisa tidur karena memikirkan hal tadi siang. Esok malamnya Rani pergi ke perpustakaan kampus, tapi tiba-tiba ya, Rani pun disekap di ruangan kampus oleh kating pelontong itu bersama kawan-kawannya dan hampir saja Rani dilecehkan. Tapi beruntungnya muncullah Mas Aris tepat waktu sehingga Rani bisa diselamatkan. Lalu dibawalah tuh Rani ke dalam mobil. Namun waduh, awal malapetaka pun dimulai. Alah. Di keesokan harinya, tepatnya di kampus, si pelontong dan kawan-kawan pun ditangkap. Singkat cerita, Mas Aris yang sudah ada di rumah pun membenarkan keran di kamar Rani. Bersamaan dengan hal itu, Rani pun pulang dan tiba-tiba kerannya mengalami kebocoran. Rani yang tahu hal itu langsung membantu Mas Aris di kamar mandi. Namun yang awalnya niat membantu, alhasil malah anu-anu. Ya, pasti kalian juga sudah tahu kan ya apa yang akan mereka lakukan berdua di kamar mandi itu. Di malam harinya Nisa yang sudah pulang tidak tahu sama sekali kejadian tadi siang yang Mas Aris dan Rani lakukan. Aduh, sungguh sangat kasihan sekali Nisa ini. Di keesokan harinya Nisa yang sedang live tiba-tiba kedatangan tamu bersama Manda. Ini kok kue kayak semen ini. Dan inilah Tante Esti. Jadi Tante Esti ini ingin mengajak kerjasama dengan Nisa, yaitu dengan menyewakan rumah yang tidak terpakainya yang ada di Jogja untuk membuka cabang kedua dari toko rotinya si Nisa ini gitu kan. Karena Tante Esti yakin bahwa cabang toko rotinya nanti pasti akan laris. Nisa pun setuju-setuju saja ya, tetapi Nisa berniat untuk lapor dulu kepada Mas Aris. Di sisi lain Rani yang pulang bersama Mas Aris pun berhenti di depan hotel. Dan ya pasti kalian sudah tahu akan melakukan apakah mereka berdua di dalam hotel tersebut. Saya nggak akan nampilin takut dolar kuning kan ya. Ya walaupun memang nggak ditampilin full sih. Jadi makanya kalian tonton filmnya, oke? Di malam harinya Aris yang sudah ada di rumah sedikit pun tidak ada rasa bersalah ya dalam dirinya. Justru pas Nisa izin buat buka cabang toko roti yang ada di Jogja nih dengan jarak tempuh 3 jam, Aris ini malah tampak senang-senang aja gitu. Di keesokan harinya Nisa yang ingin berangkat ke Jogja pun menitipkan Aris dan Raya kepada Rani. Oh iya, ini posisinya lagi di bulan puasa ya. Dengan kesempatan itulah hampir setiap malam bahkan rutin mungkin ya rutin Aris dan Rani melakukan hal-hal begituan dong. Aduh, sungguh tega sekali kau wahai Aris telah menyanyiakan istrimu yang begitu tulus. Pada saat mereka tiduran itulah Rani menambahkan kontaknya pada HP Aris dengan nama Pak Junaidi 2. Tapi tiba-tiba Nisa pulang dengan cepatnya dan yap, lagi dan lagi Nisa tidak mengetahui itu semua. Singkat cerita hari raya pun sudah datang, semua keluarga berkumpul. Tapi pada saat keluarga kumpul itulah ibunya Nisa sudah merasakan hal yang tidak enak di saat melihat tatapan Rani kepada Aris yang berbeda. Di keesokan harinya Aris ditelepon oleh Nisa. Nisa bertanya, "Kamu lagi di mana, Mas?" Mas Aris menjawab, "Aku lagi di kampus mau ada seminar bareng Pak Junaidi dan yang lain." Tapi tiba-tiba Pak Junaidi mampir ke tokonya Nisa. Terus Nisa nanya dong, "Pak, nggak ikut seminar sama Mas Aris?" Terus Pak Junaidi kebingungan, "Loh, seminar apa? Perasaan kan nggak ada seminar." Cuman Pak Junaidi langsung jawab aja, "Oh, tadi saya ngedadak sakit perut." Dan Pak Junaidi pun memberikan hal rahasia sesuatu kepada Nisa, yaitu
Di keesokan harinya, Aris sedang menambal ban mobil di bengkel. Namun Raya yang sedang main game di dalam mobil tiba-tiba ditelepon oleh Pak Junaidi KW atau Rani. Sontak Rani pun kaget lalu langsung menutup teleponnya. Pada malam harinya, Raya pun bercerita soal tadi siang kepada Nisa. Cuman Aris yang tahu itu langsung mengelaknya. Tapi perasaan seorang istri itu tidak bisa dibohongi, bro. Jadi dari situlah Nisa mulai curiga kepada Aris. Keesokan harinya, Nisa pun curhat kepada Manda soal perasaannya kepada Aris. Di sini Manda hanya memberi saran bahwa kalau aku jadi kamu, aku bakal terus telusurin sampai ketemu bukti yang kuat. Ingat, badai yang berbahaya itu justru awalnya tampak biasa-biasa saja. Kepikiran dengan perkataan Manda, pada malam harinya Nisa mulai mengoprek-ngoprek barang-barangnya si Aris ini, cuma tidak menemukan apa-apa. Di keesokan paginya, Aris dan Rani pulang kampus seperti biasa dan Pak Junaidi yang tahu hal itu pun hanya gode-gode saja. Pada saat Aris di rumah, dia meminta Nisa untuk mengemasinya baju untuk 1 malam karena dia ingin menginap di hotel dengan alasan ada kerjaan mendadak. Nisa pun tidak tinggal diam, dia menghampiri hotel yang dimaksud oleh Aris. Namun sesampainya di sana, benar kata Aris, Pak Junaidi dan kawan-kawan pun baru saja selesai rapat. Aris pun langsung mengajak Nisa untuk makan siang di hotel itu. Dan Nisa pun merasa bersalah sudah berburuk sangka pada Aris. Yang padahal itu semua adalah taktik yang digunakan Aris dan Rani. Ya kayak seolah-olah menjebak Nisa aja gitu kan, agar Nisa tidak curiga lagi terhadap Aris. Waduh, gini nih kalau sudah dibutakan oleh hawa nafsu nih. Duh. Pada keesokan harinya di toko roti, Nisa pun kembali cenghar lagi. Dan Aris yang sekarang ada di kampus tiba-tiba dihampiri oleh Pak Junaidi. Dan beliau pun berkata, jangan sampai ipar jadi maut. Beuh. Dan di sini saya berteori ya, kayaknya ini mah kayaknya. Pak Junaidi itu tahu gitu kan kalau Aris ini memang selingkuh gitu kan. Aris punya hubungan sama si Rani, cuman karena Pak Junaidi ini tidak ingin terlibat dengan urusan keluarga mereka gitu kan. Jadi ya Pak Junaidi ini cukup diam saja dan hanya memberikan nasihat saja gitu kan. Sementara itu Nisa yang telat pulang menghubungi Rani untuk beritahu kepada Aris kalau dia telat pulang. Jadi Aris harus menjemput Raya. Dan yang kita ketahui Aris sedang check-in dengan Rani. Tapi ini Aris ini tidak sadar bahwa HP-nya belum benar-benar mati. Sehingga pada akhirnya hubungan gelap mereka ketahuan. Pada akhirnya teman-teman ya, greget banget saya teman-teman ya pas lepas ini tuh rasanya itu kayak gimana gitu ya. Saya itu kayak ngelihat si Nisa ini nangis gitu kan, pengen ngamuk tapi nggak bisa gitu ya. Jadi ngelihat itu aduh gimana sih ya. Ya cobalah kalau kalian di posisinya si Nisa ini gimana gitu kan, pasti sakit banget rasanya. Singkat cerita, Aris sudah sampai rumah dan di rumah sudah ada Nisa yang sudah tidak tahan lagi dengan Aris sehingga membuat Nisa ngamuk-ngamuk seketika sampai-sampai kakinya menginjak beling dan Aris ini hanya bisa menangis sambil ngomong, "Udah Nis, udah." Aduh, pas udah ketahuan nangis ya. Singkat cerita pula, Nisa ini sudah ada di rumahnya Manda, sedang curhat sembari diobati kakinya. Niat Nisa sekarang ingin pulang ke rumah ibunya setelah mengantarkan Raya ke sekolah. Sesampainya di rumah ibu, Nisa langsung saja cekcok dengan Rani. Dan pada akhirnya pula semua hal ini ketahuan oleh ibunya. Sampai-sampai ibunya Nisa pingsan saat itu juga. Setelah dibawa ke rumah sakit, ibunya Nisa ini mengalami sedikit lupa ingatan yang permanen sehingga tidak bisa mengingat kejadian tadi. Singkat cerita, ibunya Nisa ini sudah ada di rumah Aris. Pas Nisa lagi ngaji nih, dia tiba-tiba dengar uak-uak dari kamarnya Rani. Dan ya, Rani pun mengisi anaknya Aris. Dan pada akhirnya Nisa ngamuk lagi. Yang paling buat kita shock adalah Nisa ini berbicara bahwa Rani bukan adiknya lagi. Aduh, kan rasain tuh kan. Ibunya Nisa yang mendengar hal itu pun langsung meninggal saat itu juga. Singkat cerita, pemakaman ibunya Nisa pun selesai dilaksanakan dan Nisa pulang bersama Raya. Di keesokan harinya, Aris pun berhenti bekerja sebagai dosen dan Pak Junaidi memberikan nasihat terakhirnya, yaitu dengan berkata, seburuk-buruknya dosa adalah ketika kita meremehkannya. Tuh, dengar teman-teman ya. Jadi jangan pernah meremehkan dosa. Film pun ditutup dengan Nisa yang semakin sukses dan sebuah tampilan hadis yang berbunyi, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Rasul pun menjawab,
ipar adalah maut. Film pun tamat. Pada intinya manusia itu memang tidak luput dari kesalahan ya, mau itu kesalahan besar atau kesalahan kecil gitu, mau itu dosa besar, mau itu dosa kecil gitu kan. Tapi yang paling intinya adalah kita jangan sampai meremehkan dosa tersebut dan melupakan akan hal tobat ya. Ingat teman-teman semuanya, seburuk-buruknya dosa adalah orang yang meremehkannya, dan seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak ingin bertaubat. Oke, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Tolong kalian kasih ulasan dong di kolom komentar tentang pengaluran ceritanya dan film ini bagaimana teman-teman ya. Dan mohon maaf jika alur ceritanya kurang pas aja gitu kan ya. Maksudnya saya soalnya HP-nya ngelag tadi pas ngedit gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.